Melanjutkan masalah Khidir, banyak sekali syubhat-syubhat yang dilontarkan para ustadz, seperti banyaknya orang yang mengaku bertemu dengan Khidir dan seolah-olah mereka menjadi wali Allah. Pertemuan Nabi Khidir dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, juga ulama-ulama sekarang, syubhat dan seterusnya ya. Mungkin ditanyakan apakah ini benar atau tidak ya. Tidak pernah Nabi SAW, Nabi SAW yang lebih mulia daripada kita, tidak pernah menukil pada riwayat saya baru bertemu dengan Khidir. Tidak pernah sama sekali. Ada riwayat tentang Isra Mi'raj cuma mengatakan saya dipertemukan dengan ruh para nabi di Masjid Aqsa. Itu ada, tapi tidak disebutkan satu persatu nabi-nabinya, kecuali di langit. Itu lain lagi kasusnya pada saat Mi'raj ke langit. Tapi di dunia tidak pernah. Kalau Nabi SAW tidak pernah mengatakan bertemu dengan Khidir, sahabat-sahabat Nabi yang menjadi teman-teman Nabi nggak pernah mengaku, bagaimana orang ini bisa mengatakan ketemu dengan Khidir? Gitu kan? Ini semua waswas syaitan ini, gitu kan? Ini nggak benar sama sekali. Menganggap Khidir akan datang kepadanya, memberikan salam kepadanya lah. Ini semua teman-teman sekalian, kalau saya sangat yakin mengikuti wahyu yang benar tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang yang mulia ini. Ini adalah salah seorang dari mazhab Hanafiyah yang terkenal dengan ilmunya, tapi banyak orang salah gunakan namanya orang ini, ya, rahimahullah. Ini orang yang luar biasa sebenarnya dalam ilmu fikih, dalam ketaatan, tapi disalahgunakan. Akhirnya orang melukis-lukis, dianggap fotonya segala macam, kemudian dikatakanlah malam Jumat ruhnya bisa datang. Teman-teman sekalian, ruh tidak akan pernah kembali ke dunia, titik. Itu dalilnya, ya. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Waktu para sahabat mati syahid di perang Badar, kata Nabi SAW di depan jenazah para sahabat, teman-teman kalian ini sekarang ini wahyu sampai ke Nabi SAW, dan ini adalah mukjizat buat Nabi SAW, bukan buat semua orang. Ini teman-teman kalian sekarang sedang berbicara dengan Tuhannya. Mereka berkata, ya Allah, kembalikan kami di dunia, bukan untuk ketemu sama istri sama anak, kembali dagang, kembali hidup, enggak, kembali beraktivitas biasa, supaya kami ikut berperang lagi, kemudian kami terbunuh lagi. Karena gampang, tinggal ditusuk musuh dapat masuk surga tanpa hisab, enggak ada susahnya gitu. Sampai para teman-teman yang membahasakan, dinukil dari para salaf, kalau ada pedangnya musuh meleset dari dia katakan surga meleset gitu. Oh iya, orang tidak boleh sengaja bunuh diri, tapi kalau memang musuhnya berhasil lewatkan, berarti lewat surga. Tadi kalau kena saya masuk surga. Ada sahabat pernah ngantar suratnya Nabi SAW ditombak oleh orang-orang Persia, mati. Lalu dia mengatakan fuztu birabbi Ka'bah, ya, saya menang atas nama Tuhannya Ka'bah, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang Persia bilang ini orang aneh, ditombak, berdarah, mati, dia bilang saya menang. Mereka telusurin apa sebabnya nih, kenapa orang Islam ini kalau mati malah gembira. Baru mereka dapat informasi ternyata kematian itu akan masuk surga kalau dibunuh sama orang kafir begini dan begitu. Mereka dapat informasinya sangat bagus sebenarnya, gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, masalah orang yang mengaku bertemu dengan Khidir ini, bertemu dengan Abdul Qadir Jailani rahimahullah, ini ahli 100 salam dari Nabi Khidir, ini semua adalah khurafat-khurafat yang dibuat dan tidak ada sama sekali, tidak pernah. Dan para sahabat Nabi SAW tidak pernah seperti itu. Akhirnya Nabi SAW tadi mengatakan dalam riwayat, setelah itu Allah berfirman kepada mereka di Badar, sudah menjadi sunnahku, hukum peraturanku, tidak mungkin orang yang mati kembali lagi. Anda boleh kembali kepada riwayat perang Badar di riwayat Imam Bukhari, jelas sekali kok itu, ya. Sudah menjadi hukumku, gitu kan, tidak mungkin orang yang sudah mati kembali lagi ke dunia. Maka mereka berkata, ya Allah, kalau begitu sampaikan saja berita gembira kepada saudara-saudara kami yang belum mati syahid, agar mereka nggak usah takut. Perang saja mati, mereka akan dapat kok. Lalu Allah turunkan Al-Qur'annya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian pernah mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka mati. Bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun, tapi mereka hidup
dan mereka di sisi Tuhan mereka diberikan rezeki. Ini turun kepada sahabat-sahabat yang mati di perang Badar. Farihina bima atahumullah min fadli. Mereka sangat gembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Wa yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim. Dan mereka sangat menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang belum menyusul mereka. Allah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jangan mereka takut, jangan mereka sedih. Sudahlah, berperang saja maka akan dapatkan apa yang kami dapatkan. Tapi di sini menjelaskan, kalau ada ruh yang bisa kembali teman-teman sekalian, yang lebih berhak kembali adalah orang-orang soleh seperti ini. Tapi Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman pada mereka, sudah menjadi hukumku, tidak akan kembali lagi di dunia. Itu penyampaian. Dan ini subhanallah, karena dikembangkan poin-poin seperti ini, akhirnya ada orang yang ditipu oleh syaitan. Dia kira ruhnya ayahnya datanglah, dia kira ini, dia kira itu. Sebagai penutup saya berbagi, pernah saya isi pengajian, juga pernah saya sampaikan kisah ini, tapi saya ulangin untuk penutup bahasan kita. Saya isi pengajian di satu rumah, dan rumah itu Masya Allah sangat besar, di kota Makassar pada saat itu. Kemudian semua keluarganya hadir. Ini waktu awal-awal saya balik dari Madinah, sekitar tahun 2000-an ya, tahun 99-98 saya kembali, sekitar tahun 2000 pengajian ini. Kemudian semua hadir di pengajian. Tiba-tiba ada satu anak perempuan lewat di dekat kolam renang agak jauh. Terus saya tiba-tiba tidak tahu kenapa saya ingin bertanya. Saya bilang sama yang punya rumah, Pak, ini semua sudah hadir. Dia bilang sudah hadir. Perempuan yang jauh sana lewat itu siapa, Pak? Oh, itu anak saya, Ustaz. Kenapa tidak hadir, Pak? Biasanya kan memang ada tempatnya sendiri, dipasangin hijab sendiri. Jadi memang ada orang yang tidak hadir. Dia bilang semua orang rumahnya sudah hadir. Saya juga waktu itu tidak tahu kenapa saya bertanya gitu ya. Bilang itu anak saya. Terus kenapa nggak hadir Pak di pengajian? Wah, anak saya itu berbeda Ustaz. Berbeda kenapa Pak? Dia kalau malam Jumat sering kedatangan ruh kakek saya. Gimana ceritanya Pak? Kalau malam Jumat tiba waktu maghrib, dia matiin lampu, dia minta kopi kesukaan kakek saya, kemudian dia berbicara dengan suara kakek saya. Saya bilang sebentar Pak, saya yang lanjutin ceritanya. Kaget dia, kok bisa Ustaz lanjutin? Ya sebentar. Kalau yang saya sampaikan sebentar lagi ini benar, berarti percaya itu dari syaitan. Dia bilang silakan Ustaz, baik. Pasti nanti akan keluar suara kakeknya. Kemudian dia akan sebutkan nama masing-masing orang yang di rumah sini. Benar? Iya benar. Baik. Kemudian yang kedua, dia akan secara otomatis akan menerka-nerka, mengatakan kamu fulan, rezekimu begini, kamu fulan begini, apa yang kalian mau tanyakan, kesempatan, kakek akan datang setiap malam Jumat. Benar gak? Benar Ustaz. Bahkan saya pernah ditebak tangan saya, rezeki saya dan seterusnya. Saya mengatakan itu syaitan, anaknya bapak mesti diruqyah. Itu sudah menjadi teori syar'i. Ini syaitan yang masuk was-was, menganggap ruh kakeknya datang ya. Padahal tidak pernah ini. Kalau ini sebenarnya ada teman-teman sekalian, maka yang bisa terjadi, Nabi SAW datang sekarang kepada umatnya, nasihatin kita yang salah. Ini kenapa kau buat yang saya tidak perintahin? Kamu bukan apa begini? Tapi enggak sama sekali. Waktu Nabi SAW meninggal, semua sahabat sedih nangis. Kenapa sedih nangis? Karena Nabi sudah enggak bakal ada. Udah selesai. Jadi kita harus berjuang sendiri dan menerapkan syariatnya. Padahal Nabi SAW bisa datang lagi kan? Bisa saja. Tapi tidak terjadi. Jadi jangan tertipu dengan hal-hal yang seperti ini, berbahaya. Secara individu saya berbicara, saya tidak bicara masalah kelompok. Secara individu saya mengatakan, hati-hati teman-teman dengan godaan syaitan yang seperti ini, sehingga akhirnya menyesatkan kita dari jalan Allah. Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat Nabi yang mulia, mereka tidak pernah menukil satupun riwayat kepada kita kalau mereka pernah bertemu dengan para nabi-nabi atau ruh-ruh seperti ini. Mereka menjalankan apa yang sudah Nabi SAW janjikan dengan keyakinan, selesai. Mereka jalankan itu. Allahu a'lam. Semoga apa yang kita bahas malam ini bermanfaat buat kita semua, dan semoga apapun amal yang pernah kita kerjakan diterima dengan kemahamurahnya oleh Sang Pencipta Allah, dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun dimaafkan dan diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya pula memberkahi sisa umur kita ke depan. Semua itu isi dengan amal saleh, diberkahi di harta, di keluarga, di pasangan hidup, di anak-anak, dan puncaknya kita masuk surga tanpa hisab. Dan kita terus menolong saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada. Ya Allah, tolonglah mereka, ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita.
dan terus kita mendoakan agar pemimpin negara kita ini adalah pemimpin yang saleh, diberikan keimanan dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga seluruh jajaran pemerintahan nantinya akan beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan juga tentu menerapkan Islam, dan seluruh masyarakat Indonesia juga akan menerapkan Islam sesuai dengan wahyu Al-Quran dan Sunnah.